Halo teman-teman semua, welcome back to my channel bersama saya Jorvenlo. Seperti biasa kali ini saya akan menjawab requestan dari teman-teman ya di Instastory yang udah isi di kolom question. Jadi kali ini kita langsung aja review ISG-nya dulu biar cepat. Yang pertama kita lihat untuk ISG sendiri, dia ada gap ya di sini. Dan dia berhasil menembus EMA 20-nya. Dan kalau kita lihat dari kenaikannya sendiri untuk ISG kali ini, menurut saya dia masih berpotensi untuk mencoba resist di sini. Di box pink ini tuh menjadi resist yang cukup kuat untuk saat ini. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini ISG cenderung bergerak sideways. Ya, dan kita lihat ini didukung oleh MACD yang golden cross dan stokastik yang sudah golden cross ini berpotensi untuk mencoba retest resist di hari Senin gitu. Jadi menurut saya di hari Senin besok ISG cenderung hijau ya. Mungkin closingnya bisa di sekitar area 6095 ya atau 6090-an ya atau di area 6100-an pas di sini gitu. Jadi oke, kita langsung aja masuk ke saham pertama. Kita cek di sini ada requestannya. Yang pertama ada saham DMMX. Saham DMMX ini naiknya gila-gilaan. Saya pernah masuk tapi masuknya tuh cuma di bawah doang waktu itu. Terus saya nggak berani masuk lagi gitu ya. Saya tuh pernah masuk di sini dulu DMMX itu. Saya melihat di sini ada falling wedge, akhirnya saya masuk gitu. Itu pun di sekitar area 1600-an saya sudah jual ya. Kita lihat di sini untuk stokastiknya sendiri dia sudah masuk ke area overbought ya, artinya udah jenuh beli ya. Menurut saya ini high risk kalau mau masuk sekarang. Kalau mau masuk mendingan tunggu koreksi dulu. Kalau menurut saya ini terbangnya udah tinggi gitu, dan menurut saya ini ada potensi penurunan mungkin sekitar 1800-1900 di area sini dari rejection dia masih berpotensi. Tapi kita coba lihat time frame yang lebih kecil biar lebih enak. Saya buka di time frame 1 jam di sini. Wah, strong banget sih ini ya si DMMX yang naiknya ya. Cuma di sini biasanya kalau udah ada rejection seperti ini udah ada aksi taking profit ya. Kalau dari saya sendiri untuk DMMX saya no sih. Dia udah terbang tinggi banget. Terlepas dia terbang mau sampai 3000 pun saya udah skip untuk saham seperti ini. Karena menurut saya ini dijatuhkan udah high risk teman-teman kalau mau masuk ke MMX. Kalau kita lihat stokastiknya juga di 1 hour-nya udah terlihat dead cross, jadi ada potensi untuk penurunan. So penurunan terdekat mungkin di sekitar area 2200-an dia bisa berpotensi turun ke sini ya. Ini kalau dari candle 1 jam gitu. Di sini ada rejection 2 kali terus dia akhirnya mantul ya di sini gitu. Jadi kalau dari saya mungkin paling terdekat di sekitar sini nih, sekitar 2320-an nih ada potensi koreksi ke sini baru ke bawahnya gitu. Untuk dari saya DMMX no. Kita coba aja deh langsung cek bandarmologinya dulu deh. DMMX tanggal 16 Juli CC masuk 8 Mandiri XC AZ. Oke. AZ itu support. Ini tanggal 15 IFHF. Oke, tanggal 14 kita coba cek. Kita coba cek. Oh, CC. Wah, ini udah terdistribusi lumayan ya. DMMX ya sama si TF sebagian. XC. Oke, para retail. Tapi ini kita nggak tahu juga ya ditunggangi siapa ya. Tapi kalau kita lihat emang ini sudah terdistribusi sih oleh si TF sih. Kalau menurut saya untuk kenaikan DMMX harusnya dalam waktu dekat mungkin akan turun harusnya teman-teman ya. Alias koreksi dulu harusnya kalau saya lihat untuk saat ini. Untuk DMMX untuk entry saat ini saya no ya. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya aja yang kedua. Di sini ada saham BNBA. Kalau kita lihat nih saham BNBA nih ya, dia tuh gagal buat nembus resistance. Kita coba cek candle hariannya dulu. Sebelumnya saya minta maaf kalau agak seret, suaranya lagi kurang sehat. Jadi kalau untuk si BNBA sendiri, karena dia gagal buat menembus resist, dia ada potensi buat turun ke sini sekali lagi di sekitar area sini nih. Kenapa saya kotakin di sekitar area sini? Karena di area sini tuh ada rejection panjang, di mana di sini tuh itu akumulasi, ini area akumulasi. So kalau mau masuk
Misalnya mau masuk BNBA tuh di sekitar sini kalau menurut saya. Candle rejection di sini. Kita langsung cek bandarmologinya dulu singkat di tanggal 15 Juli bahwa di situ memang ada akumulasi. Saya sekalian pengen kasih lihat di BNBA tuh tanggal 15 tuh ada akumulasi. Jadinya seperti ini. Sorry, tanggal 16 ya. Kemarin tanggal 15 benar. Sebentar. Tanggal 15 tuh ada akumulasi. Kita lihat RF ada masuk. Kalau teman-teman ketahui ya, kalau kita lihat dari tanggal 12 sampai tanggal 16 di sini tuh RF tuh masih akumulasi isi BNBA. Kalau nggak salah dia sempat masuk di 1450-an, saya lihat tanggal 12 ya. Oh, 1350 ya atau tanggal 13 gitu, saya lupa, pokoknya dia udah sempat masuk. Oh, ini nih dia sempat masuk. Jadi si RF tuh dia masih akumulasi. Kalau menurut saya pribadi, kalau memang kalian berani ya, menurut saya tuh mungkin amit-amit dia turun ke sini tuh masih ada potensi buat lanjut kalau menurut saya, karena si RF nih dia masih akumulasi terus kalau saya lihat. Jadi selama seminggu terakhir memang masih ada akumulasi dengan target terdekat di sekitar area 1575-an, sekitar segini ya. Ketika dia breakout, dia tuh akan lanjut ke area sini. Dan setelah ini tembus, dia akan lanjut lagi naik ke atas. Jadi ini kendalanya itu sebenarnya di sini. Kalau kita lihat dari saham BNBA tuh kendalanya dia sebenarnya di sini. Ini. Terutama orang-orang yang nyangkut ke sini, orang yang kemakan FOMO ke sini, mereka rata-rata berasa stres nih. Jadi di sini kita lihat kan banyak masuk nih retail kan. Jadinya ya mereka udah pusing gitu, dan ini memang udah jadi area krusialnya. Ketika dia breakout nih, dia harusnya bisa lanjut sekitar area, kalau dari forecast saya sendiri ini cukup tinggi sebenarnya untuk kenaikan BNBA ya. Itu bisa sekitar area 1800 sampai 1900-an. Ketika itu tembus mungkin bisa ke area 2000-an gitu. Kurang lebih itu. Cuma sekali lagi disclaimer on, jangan lupa dianalisa kembali. Ini hanya menurut analisa saya, bisa jadi analisa saya salah. Oke, kita langsung aja next ke saham selanjutnya, yang ketiga. Kita lihat di sini ada Indi dia closingnya oke. Dia tuh hari ini hijau ditutupnya. Indi sebenarnya saat ini tuh udah mau breakout teman-teman ya. Ini tuh saat ini udah mau breakout dia. Kalau kita perhatiin udah mau breakout dia. Dan saya memang tadi sempat entry di 1340-an. Saya sempat entry meskipun bukan area yang bagus-bagus amat, tapi kalau menurut saya nih si Indi biasa begitu dia breakout nih dia lanjutnya terbang tinggi gitu. Contohnya kayak area sideways waktu itu nih ya, di area sideways ini dia sempat terbang tinggi di sini, dan untuk fluktuasinya tuh lumayan. Kalau Indi, kalau batubara saya sukanya Indi gitu, dan dia ketika breakout di sini kena garis ininya, garis trend line-nya di sini, akhirnya dia turun. Dan kalau menurut saya ini tuh menjadi area yang support yang cukup kuat untuk saat ini. Untuk ini di area 1260, dan menurut saya untuk Indi dia ada berpotensi untuk breakout. Ketika dia breakout area sini, dia akan ada potensi upside, dia terbang tuh sampai area sini sekitar area 1450-an. Ketika udah breakout lagi dia akan ke 1500-an gitu. Jadi kalau menurut saya si Indi masih berpotensi, tapi kita langsung aja lihat dulu bandarmologinya gimana. Kalau Indi kita lihat di sini bandarmologinya HDP. Oke, kita cek H15-nya dengan yang seminggu terakhir. Oh, keganti 2021, ya ampun. Oke, jadi kalau kita lihat ini HD nih yang baru masuk nih ya. Untuk secara bandarmologi belum terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita lihat memang di sini sudah ada mulai akumulasi di sini. Cuma memang di sini karena kena resist, akhirnya dia terkoreksi dulu. Itu wajar aja teman-teman ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke saham selanjutnya. Di sini saham yang keempat ada BBTN. BBTN masuk watchlist saya tadi siang karena saya melihat BBTN ini udah pantulan 2 hari ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya balikin aja pakai ini box biar lebih mudah, lebih enak dilihat. Di sini kalau saya lihat sebenarnya di area sini nih, ini kan ada area demand nih ya. Di area sini
Itu tuh udah area-area bawahnya, ini udah area demand area nih dia. Di area sini, ketika di sini kita lihat bisa breakout nih di sekitar area MA20, kalian harus pantau ini. Karena untuk targetnya tuh bisa sekitar ke sini nih. Untuk target saya untuk BBTN tuh dia bisa terbang sekitar area 1500-an. Ini didukung oleh MACD yang mau golden cross dan stokastik yang juga mau golden cross. Terus bagaimana dengan bandarmologinya? Kita langsung lihat aja BBTN. Saya melihat BBTN itu hari ini diakumulasinya signifikan banget oleh KZ. Kalau teman-teman perhatikan, KZ-nya akumulasi itu besar banget, sekitar 16 miliar. Jadi BBTN ini menurut saya cukup menarik. Selain dia di demand area dengan risk reward yang jauh lebih menarik gitu loh. Ibaratnya kalau kalian mau masuk si BBTN, itu stop lossnya di sekitar area sini dengan kenaikan upside itu sekitar 1570-an atau mau 1500 juga boleh, terserah gitu ya. Itu tinggal penyesuaiannya lagi. Untuk price action kedepannya gimana kita perlu perhatikan lagi. Kalau di sini kita lihat ini udah area good to buy untuk BBTN karena secara hari ini juga KZ akumulasi 16 miliar dengan average 1312. Ini tuh signifikan banget untuk BBTN. So BBTN kalau dari saya menarik gitu. Cuma sekali lagi disclaimer on ya, buat teman-teman perlu analisa lagi, siapa tahu saya salah kan. Oke, kita langsung aja cek untuk Tekim. Tapi sebelum itu saya pengen cek untuk tanggal 15 ya deh, coba tanggal 15. Oke, tanggal 15 KZ juga masuk 10M kemarin. Jadi kalau kita lihat KZ AK udah akumulasi, jadi fix BBTN diakumulasi bandar. Next di sini ada Tekim. Tekim juga sama, Tekim itu di demand areanya di sini. Ini udah masuk ke sini ya, dan ini tuh dia di waktu itu terbangnya tinggi banget. Kalau kita lihat Elliott wave juga udah nyampe ke wave 5 nya di sini. Ini udah puncak banget, akhirnya dia turun dan akhirnya terjadi koreksi. Oke, ini udah sampai di mana area nih, udah dekat support. Jadi kalau mau masuk gimana, kalau menurut saya kita lihat dulu bandarmologinya nih, ada akumulasi gak. Tapi secara tren memang masih downtrend. Tapi di sini begitu closing hijau dan kita lihat di sini ada rejection 2 kali, ini patut dipertanyakan apakah di sini ada akumulasi. Rejection 2 kali di sini, biasa di sini tuh diakumulasi ya biasanya gitu di dekat-dekat situ. Kita lihat karena rejection tuh kita bisa tahu sedikit tips. Kalau kita lihat dari candle rejection kayak berapa kali pantulan, biasa di situ tuh ada akumulasi di situ. Tekim hari ini AZ, wow AZ masuk banyak hari ini, tapi CC buang barang banyak. Oke, kita coba cek tanggal 15 nya BKNI, cek tanggal 12 sampai tanggal 16. Oh enggak, kita cek candle akumulasinya aja yang 3 hari terakhir. Oke, jadi si AZ nih dia mulai akumulasi teman-teman ya, akumulasi si Tekim nih. Jadi AZ nih yang akumulasi nih. Oke, dia udah di demand area, mungkin ada pantulan. Kita coba cek dulu di 7500 begitu terbang apakah dia berhasil tembus di sini. Kalau dia berhasil tembus di sini, dia bisa lanjut ke sekitar area atas ini. Jadi kurang lebih untuk si Tekim secara bandarmologi saya tetap lebih menarik BBTN dibanding Tekimnya, tapi Tekim udah di area support juga, jadi bisa area buy on weakness dengan support terdekat di sekitar area 7000 angka psikologi. Kalau jebol buang barang, jadi risk rewardnya juga cukup menarik ya untuk si Tekim. Selanjutnya saham SMRA kita cek. SMRA kita cek, nah ini bekas skenario lama. SMRA kalau kita lihat dia turun terus ya. Udah lama ini. Kita hapus dulu untuk SMRA sendiri. Buat saya untuk SMRA dari trennya tuh masih kurang good sebenarnya. Tapi memang di sini kita udah ada pantulan untuk SMRA. Di sini tuh ada Morningstar sebenarnya dengan area oversold di sini golden cross. Mungkin dalam waktu dekat dia akan ada kenaikan. Ya, jadi dia akan ada kenaikan. Begitu kenaikannya bisa tembus dan ini kita lihat di sini dia bisa breakout area sini, maka ini terkonfirmasi bullish flag. Dan kalau kita lihat
di sini terkonfirmasi bullish flag, maka terbangnya nggak main-main ya. Jadi terbangnya itu tinggi gitu. Terbangnya nggak main-main. Oh, upside itu sekitar area sini, sekitar area 1140-an. Ini pun kalau breakout, tapi kita pantau dulu. Kalau mau buy on weakness oke sih gitu, tapi tetap di sini ada perlawanannya 2 kali di sini. Ini ada 2 kali perlawanan di sini, candlenya 805. Jadi kalau mau beli mungkin di sini aja sih kalau menurut saya. 805 ke atas masuk. Begitu masuk TP terdekat bisa di sekitar area 855. Ketika dia breakout di sini, TP kedua di 880. Kalau dia breakout kalian bisa swing gitu. Tapi tetap lihat price action selanjutnya. Jangan mentang-mentang dibikin seperti ini, kalian telah mentang-mentang begini. Nanti begitu turun, dia turun dari sini, malah ntar ditanya kok kenapa nggak nyampe segini gitu. Dan sekali lagi dalam trading kita tetap harus siapkan karakter masing-masing gitu. Analisa tuh hanya sebuah skenario gitu. Karena setiap candle kan setiap harinya juga terbentuk gitu. Ada pattern-pattern apa? Kalau misalnya kalian over optimis, nanti kalian malah jadi kecewa sendiri gitu. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Oh, kita cek bandamologinya dulu deh. SMRA. Ini kita cek AK asing buang barang hari ini 7M, lumayan dengan transaksi 26M. 7M itu lumayan, hampir 8M lagi. 14 sampai 16. Asing lagi pada buang-buang ini. Waduh. KZ akumulasi sih. Ini asing-asing yang buang ini. Asing-asing pada buang, tapi di sini KZ akumulasi. Untuk akumulasi masih ya ada akumulasi, tapi nggak terlalu signifikan banget. Itu di area sini nih support terdekatnya nih. Kalau mau beli di dekat support boleh, atau mau beli buy on breakout boleh di atas 805 kalau closing bagus. Berarti dia ada potensi buat lanjut naik lagi. Ini dibilang udah di support atau enggak, SMR-nya di support sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari forecast yang ibaratnya dari candle yang jauh begini udah area supportnya gitu loh. Udah. Tapi kalau kita trading jangka deket, maksudnya jangka pendek, di sini tuh ya di tengah-tengah gitu. Jadi masuk tuh di 770 lah kalau dikasih koreksi gitu, atau buy on breakout di 805 ke atas gitu. Jangan masuk di 790. Ini masih labil, ibaratnya masih bingung mau kemana arahnya gitu. Jadi tunggu konfirmasi lagi gitu. Meskipun memang didukung stokastik golden cross di area oversold gitu, tapi tetap kita harus realistis gitu. Apalagi indikatornya stokastik 533 ya, settingan saya ya, kadang itu bisa false signal juga gitu. Cuma memang lebih sensitif kalau 533. Saya lebih suka stokastik 533. Oke, kita langsung ke saham selanjutnya. Di sini ada MNCN. MNCN ini saya sempat lirik tapi jebol kena stop loss juga ya. Tapi waktu itu masuknya risknya nggak tinggi saya. Saya masuk MNCN itu di sini. MNCN itu seperti ini. Saya melihat MNCN tuh dia ada potensi tadinya tuh buat breakout, tapi dia ternyata gagal. Tapi kalau buy on weakness nggak sakit teman-teman. Jadi di sini nih, saya itu melihat MNCN dia seperti ini, sekitar sini. MNCN sekitar sini. Itu saya masuk di 920. 920 di sekitar area di bawah 900 saya langsung stop loss. Jadi rugi 4 tick doang. Gitu. Nah, kalau saya melihat di sini ya dia masih ada potensi. Saya pikir ada breakout dari downtrend channel ya, tapi ternyata dia fail. Dia untuk MNCN saat ini trennya masih downtrend gitu. Kalau mau masuk MNCN gimana? Kalau dari saya sih no gitu loh. Kalau kita lihat ya, ini dia masih turun jauh sih untuk MNCN gitu. Untuk kedepannya saya tetap enggak sih untuk MNCN gitu. Secara bandamologi juga harusnya sih distribusi ya. Kita coba cek dulu deh bandamologi gimana untuk si MNCN untuk bandamologinya. ZP akumulasi, KZ akumulasi, EP pembelian masih ada, tapi di sini masih ada masuk sih. Hari ini juga asing ada masuk sekitar 4,6 M. Itu mungkin kalau mau nunggu MNCN tuh di area mana?
Saya hapus saja biar bersih. Kalau menunggu MNCN itu di daerah sini, paling bagusnya itu daerah sini. Kalau sini kejauhan beberapa area sini tuh udah boleh dipantau nih 765. Ini area yang menurut saya boleh dipantau untuk MNCN gitu. Untuk entry, go to entry itu sekitar 765. Terus di 800 juga boleh pantau karena di sini ada rejection. Jadi kalau mau masuk bertahap aja. Cuma untuk base entry-nya tuh harusnya di sekitar area sini nih. Sekitar area sini nih. Ini udah good to entry buat saya gitu. Cuma melihat stokastik yang sudah golden cross mungkin ada potensi terbang sedikit deh buat mantul 850 mungkin kalau mau trading cepet. Sekali lagi disclaimer on. Selanjutnya ke saham Soci. Soci itu dia masih ini ya, dia tuh masih gagal buat tembus EMA 20-nya. Di sini ada rejection panjang. Mungkin di sini dia masih akan berpotensi terkoreksi lagi ke bawah. Stokastik memang golden cross ya. Tapi kita lihat dulu nih. Di sini ada aksi taking profit masalahnya di sini 2 kali gini. Candlenya begini. Kita langsung aja ke bandarmologinya. Soci nggak gitu signifikan sih. Oke. NI akumulasi sih NI sih, tapi menurut saya masih kurang sih. Maksudnya ada terjadi akumulasi, tapi nggak terlalu signifikan gitu. Jadi dari saya Soci juga masih no sih secara teknikal. It's not good for me. Kaos kenapa dibilang nggak bagus? Karena kalau kita lihat tuh begini. Kita lihat simpelnya aja. Terus gimana time frame sejamnya? Kita bongkar lagi kalau misalnya masih kurang yakin. Time frame sejamnya kalau dia jebol di sekitar sini 181, maka dia akan terjadi double top. Ketika terjadi double top, maka dia akan berpotensi turun ke area sini. Lumayan jauh sih. Ini kalau kurang lebih sekitar area sini lah nih 172 gitu kan. Kalau misalnya dia nih area sini nih ya, ini udah area demand areanya nih si Soci ya, mungkin ada turun ke sekitar sini mungkin 175 174 gitu ya, sekitar 170-an lah gitu. Kalau kita lihat stokasiknya juga dead cross gitu, dan ini di area netral. Kita melihat seperti ini. Biasanya kalau saya melihat seperti ini saya menghindarinya, nggak tertarik. Jadi saya skip untuk Soci, enggak untuk masuk. Selanjutnya ada INPC. INPC gimana? INPC kalau kita lihat secara tren juga masih sama. Ini udah di demand area sih. Kalau mau masuk di area mana bagusnya? Di sekitar area 141 udah bagus banget. 141, 151. Ini kalau breakout 154 harusnya terbang nih. Iya, harusnya terbang. Ini ke candle 1 hour-nya saya coba ganti yang 1 day-nya deh. Biar lebih enak. Aduh, nggak kuat naik gitu ya candle begini. Ini candle bearish pin bar. Mungkin teman-teman yang belum tahu, saya nih bearish pin bar tuh seperti ini. Ini bearish pin bar, candle seperti ini tuh nggak bagus. Closingnya tuh jelek candle-nya. Buat saya ini jelek ini. Jadi dia akan berpotensi buat sekali lagi ngambil di sini. Yang saya bilang ini udah area bagus banget di 141 sampai 144, 143 lah, 141 sampai 143. Itu udah area bagus buat saya kalau mau masuk sini. Gitu loh. Karena dia masih nggak kuat ya. Tapi gimana dari bandarmologinya kita langsung cek aja. Ya NPC dari candle nggak gitu menarik, jadi saya biasanya nggak masuk. Untuk bandarmologi juga masih nggak gitu signifikan, nggak gitu menarik. ZP oke. Di tanggal 12 deh. DH akumulasi ZP, YP buang barang. YP kita lihat ini 169. Oh ya wes, retail cut loss di sini berarti. Oke, untuk dari candle masih nggak menarik, mungkin masih bisa ke sini. Dan memang ke sini ketika dia bisa mantul lagi, mungkin baru ke sini lagi. Gitu loh.
Jadi kurang lebih gitu untuk INPC. Oke, selanjutnya saham terakhir, saham spesial. Ada request gimana Agi nih, masih boleh entry gak sih gitu kan. Oke, akan saya jawab di sini. Jadi kalau untuk AGII ya, AGII ini dia tuh udah membentuk bullish flag, dan bullish flag itu targetnya itu sekitar area 1900 kalau saya. Dengan kita melihat target seperti ini, artinya apa? Dia akan berpotensi seperti ini. Sebenarnya dia akan terbang ke sini nih. Sebenarnya terbang jauhnya tuh segini. Cuma kenapa saya nggak berani kasih area sini? Karena di sini ini tuh banyak rejection, alias ini tuh supply area. Saya nggak berani ngasih sini. Saya ngasih TP terdekat realisasinya di 1900 di bawah dari box ini kurang lebih nih. Pas di box inilah kurang lebih di bawahnya gitu. Saya nggak berani ngasih di sekitar area 2000 tuh nggak berani. Sebenarnya kalau kita lihat dari targetnya tuh dia bisa sampai sini sebenarnya. Pucuknya nih, benar-benar pucuknya nih targetnya nih. Ini target dari yang saya tarik untuk si AGI, pucuknya nih malah 2090. Cuma saya emang masih nggak berani gitu. Memang kalau kita lihat juga sentimennya sebenarnya positif untuk si AGI ini, bagus banget sentimennya gitu loh. Kan dia kan oksigen kan, gas oksigen kan kita tahu kan. Sekarang lagi covid gini kan oksigen kan di mana-mana, sedangkan AGI ini perusahaan yang memproduksi gas oksigen gitu loh, dan ini akan meningkatkan profitabilitas buat si AGI sendiri gitu, dan secara teknikal menarik gitu. Jadi ketika kita entry suatu saham, usahakan kita tuh melihat atau meriset kembali gitu. Kayak AGI kan di sini ada potensi buat flag kan, breakout ini udah let profit aja teman-teman gitu loh, udah enak gitu. Karena memang sekali lagi ini udah tinggal jalan aja ke wave 5 nya gitu. Kembali lagi kayak AGII, kayak kemarin Agro juga ada sentimen positif ya teman-teman ya gitu. Dan ini tuh si AGI itu dia tuh satu lagi ya, dia itu kerja sama Tins untuk penyaluran gas oksigen ke smelter juga gitu. Dan itu juga menurut saya ini juga sentimen yang menarik juga gitu. Jadi kurang lebih gitu untuk si AGI. Terus kalau mau entry gimana? Sebenarnya kalau untuk mau entry sekarang tuh no buat saya, kecuali dia bisa breakout di sekitar area 1725, kalian boleh entry gitu dengan buy on breakout. Target terdekat tuh di sekitar 1850-an ya di candle sini. Kemudian begitu dia masuk lagi dia bisa ke 1900-an gitu. Kalau untuk sekarang buat entry itu udah terbang tinggi gitu loh. Jadi tunggu dia tembus dulu, closing di atas ini baru kalian masuk. Ya 1730-an lah sekitar situ. Kalau dia closing di atas itu udah very good buat entry, buy on breakout. Secaranya didukung dari stokastiknya juga golden cost, dan MACD-nya tuh setelah dead cost di sini lanjut naik lagi golden cost. Ini tuh cakep banget gitu loh. Dan ya begitu untuk skenario AGI dari saya. Jadi AGI tinggal lihat profit run aja teman-teman ya. Secara bandarmologi gimana nih? Kita buka juga deh bandarmologinya. Untuk AGI di sini saya melihat ada akumulasi yang signifikan dari PD sekitar 13,2 M. Dan saya tadi kan ada lihat live trade-nya juga, itu di akumulasinya tuh tadi emang agak brutal juga, apalagi sesi 2 ya gitu. Jadi ini PD memang biasanya retail, tapi saya melihat di AGI ini PD ini sebagai supirnya kali ini ya. Jadi PD sebagai supirnya, di bawah ada LG sama MG pre-closing tadi ada masuk, dia sempat buang barang gitu. Dan kurang lebih AGI itu sebenarnya masih bisa nyopet-nyopet sih. Biasa kalau MG masuk mungkin ada kenaikan sampai 1700 sekali lagi. Buat kalian mungkin kalau mau copet-copet bisa taking profit di sekitar 1710 sampai 1720-an gitu. Pas baru open, jatuh mic-nya. Pas baru open kalian masuk gitu. Oke, kurang lebih itu aja teman-teman analisa hari ini. Jangan lupa buat like video ini, komen, kasih pendapat kalian, atau kalian mau request chat apa, boleh langsung aja komen. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini supaya kedepannya saya bakal lebih rutin lagi bikin konten nih, kayak mau request analisa apa saya ntar bakal bikin. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, siapa tahu konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, saya Jorvan, saya pamit dulu, thank you.